Allazi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan janganlah kamu mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati, tetapi mereka tetap hidup dan selalu mendapatkan rezeki dari Tuhannya. Mereka selalu bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka, dan mereka bersuka cita sambil memanggil-manggil orang yang masih hidup di dunia untuk menyusul mereka. Tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka akan bersedih hati. Sadaqallahul azim, surat Ali Imran ayat 169 sampai 170. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, kembali saya selaku khatib mengingatkan dan mengajak kita bersama untuk marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah. Ayat yang kita bacakan tadi surat Ali Imran ayat 169 sampai 170. Allah menjelaskan tentang alam yang akan kita tempati setelah dunia ini yang disebut dengan alam barzakh. Alam barzakh itu adalah alam pemisah antara dunia dan akhirat. Dunia telah kita lalui, akhirat belum kita masuki. Kita berada di antara dunia dan akhirat yang kita tidak bisa kembali ke dunia dan tidak bisa maju ke depan. Alam pemisah itulah namanya barzakh. Sebagaimana kata ini muncul di surah Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah menciptakan ada dua lautan, satu tawar, satu asin, yang keduanya terpisah dan tidak saling bersatu. Terpisah itu disebut dengan barzakh. Alam barzakh adalah alam pemisah. Setelah kita meninggal dunia, kita akan berada di alam barzakh itu. Ke belakang dunia kita lihat, ke depan akhirat pun tampak. Ketika manusia berada di alam barzakh itu, maka keadaan manusia hanya salah satu dari dua. Pertama, keadaannya disebutkan di surah Ali Imran. Sebagaimana yang tadi kita bacakan. Kata Allah, jangan kamu pernah mengira orang yang mati itu hilang. Orang yang mati itu tidak hilang. Mereka tetap hidup, tapi kehidupan mereka tidak lagi seperti kehidupan dunia. Bahkan kata Allah, yurzakun, mereka tetap menerima rezeki. Di alam barzakh itu kita tetap makan, minum, berpakaian dan sebagainya, walaupun tidak format seperti di dunia. Hebatnya lagi, kalau rezeki kita di dunia, kita yang mencari. Wa mimma razaqnahum, kita yang aktif mencari rezeki. Tapi kalau rezeki di alam barzakh, yurzakun, rezeki yang mencari dan mendatangi kita. Begitulah hebatnya alam barzakh. Farihina bima atahumullah. Di alam barzakh itu manusia selalu bergembira. Mereka bersuka cita karena begitu banyaknya nikmat dan karunia Allah di alam barzakh itu. Saking gembiranya mereka memanggil-manggil orang yang masih hidup di dunia
untuk segera menyusul mereka ke alam barzakh. Jadi orang tua kita yang sudah meninggal dunia setiap hari memanggil-manggil kita. Tapi sayang kita tidak bisa mendengar panggilan mereka. Tapi begitulah kata Allah. Kenapa? Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Karena begitu sampai di alam barzakh tidak ada sedih, tidak ada tangis, tidak ada air mata. Yang ada hanya kesenangan dan kegembiraan. Siapa mereka? Kata Allah, orang yang mati di jalan Allah. Yang dijelaskan lagi di surat An-Nahl ayat 32. Allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang mati, yang dimatikan malaikat dalam keadaan thayyib, dalam keadaan baik, maka para malaikat akan menyambut mereka di setiap pintu langit dengan kata salamun alaikum sampai ke depan pintu surga. Bagaimana meninggal dalam keadaan thayyib atau baik? Meninggal dalam kalimat la ilaha illallah, itulah mati yang baik. Meninggal dalam ketaatan, dalam salat, dalam puasa, sedang haji dan umrah dan sebagainya. Karena itu ada hadis Nabi riwayat Muslim, seorang sahabat yang jatuh dari kudanya ketika hendak berangkat melaksanakan umrah. Maka kata Nabi, kafinuhu bisaubai fa innahu ya'ti yaumal qiyamati mulabbiyan. Kafankan dia dengan baju umrahnya, karena besok di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan baik. Tetapi ada kelompok yang menderita selama di alam barzakh, di mana disebutkan Allah di surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Ketika manusia telah mati, hari pertama di alam barzakh, manusia berteriak memanggil Allah. Apa kata manusia sampai di alam barzakh? Rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Setiap orang nanti akan minta kembali ke dunia bila dia tidak bahagia. Untuk apa mereka kembali? Kata manusia, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya ingin menjemput semua amal yang dulu saya tinggalkan di dunia. Hadirin, yang tadi malam bisa tahajud tapi tidak bangun tahajud, besok di alam barzakh minta balik ke dunia untuk menjemput tahajud yang tadi malam. Para hadirin yang bisa hari ini baca Quran tapi tidak baca Quran, andai kata meninggal hari ini, akan minta kembali ke dunia untuk menjemput amal itu. Bila hadirin hari ini bisa bersedekah tapi tidak bersedekah, begitu sampai di alam barzakh meminta kembali ke dunia untuk menjemput amal yang ditinggalkan itu. Itulah yang dikatakan Allah. Manusia akan berkata, ya Allah, kembalikan saya ke dunia, saya ingin menjemput amal-amal yang dulu saya tinggalkan. Apa jawaban Allah? Kalla. Tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak ada satu orang pun yang akan saya kembalikan ke dunia. Wa mi waraihim barzakh. Karena kalian telah dikungkung di alam barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Manusia akan menderita dan berteriak setiap hari minta kembali ke dunia sampai hari kiamat. Berapa lama lagi kiamat? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tetapi menurut perhitungan ahli fisika, berdasarkan penghitungan energi matahari, berdasarkan informasi Allah dalam Al-Quran, bahwa kiamat akan terjadi wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar, ketika matahari kehilangan energinya dan dia bertabrakan dengan yang lain. Menurut ahli fisika, energi matahari masih tersisa 6,5 miliar tahun lagi. Andai kata itu benar, maka kiamat akan terjadi sekitar 6 miliar tahun lebih. Selama itulah kita akan berteriak di alam barzakh, meminta kembali ke dunia untuk menjemput amal saleh. Kenapa begitu? Kata Allah di surah Ghafir ayat 46, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. Untuk orang ini neraka dihembuskan kepadanya setiap pagi dan sore.
Ada orang yang setiap pagi dan sore dihembuskan neraka kepadanya. Itulah kenapa alam barzah itu kata Nabi, Raudatun min riyadil jinan. Dia taman sorga, atau hufratun min hufarin niran, atau cerobong api neraka. Para hadirin, kalau para hadirin bertanya, apakah amal yang bisa menyelamatkan orang ketika sampai di alam barzah? Ada. Mari kita lihat hadisnya. Satu hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud dari Anas bin Malik. Sab'atun yajri lil abdi ajrahunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Kata Nabi, ada 7 amal yang akan menyelamatkan orang ketika dia berada di alam barzah. Ketika dia sampai di alam barzah, ada 7 amal yang akan mengamankan dia sampai hari kiamat. 7. Pertama kata Nabi, man allama ilman, siapa yang pernah mengajarkan ilmu. Jika ada di antara kita yang jadi guru, dosen, maka alam barzahnya sudah selamat. Karena Nabi sebut begitu. Tentu jika mengajarnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, au ajra nahran, yang pernah mengalirkan sungai. Bila ada orang menggali sungai, menggali parit, lalu air mengalir ke sebuah kampung, lalu air itu dimanfaatkan, walaupun tidak lama, tapi dia pernah menggali sumur, menggali sungai, maka kata Nabi, orang itu diamankan Allah di alam barzah. Yang ketiga, au hafara bi'ran, yang pernah menggali sumur. Jika para hadirin berkesempatan ada masjid, musala, atau sekolah, atau kampung yang susah airnya, maka berinvestasilah menggali sumur di sana. Karena kata Nabi, orang yang pernah menggali sumur untuk orang banyak, dia akan diamankan Allah begitu sampai di alam barzah. Au gharasa nakhlan, atau yang pernah menanam pohon. Siapa yang pernah menanam pohon, walaupun pohonnya tidak berbuah, maka dijamin oleh Nabi, Allah amankan dia nanti di alam barzah. Begitulah hebatnya Islam menghargai lingkungan. Yang menanam pohon, pecinta lingkungan, adalah orang yang aman di alam barzah. Karena itu bila tidak mampu menanam pohon, maka jangan ikut menebangnya. Karena menanam pohon itu adalah amal yang spesial di sisi Allah. Orang yang menanam pohon akan diamankan di alam barzah. Nenek-nenek kita dulu sudah bungkuk, masih menanam durian. Mereka tidak sempat makan durian, tetapi mereka menikmati pahala sampai hari kiamat, walaupun pohon yang ditanamnya sudah mati. Yang kelima kata Nabi, aubana masjidan, atau yang ikut membangun masjid. Jika para hadirin berkesempatan, ada yang bangun masjid atau musala, maka ikutlah walaupun sekarung semen. Karena kata Nabi, walau kama fasi qitatin li baidiha, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid walaupun sebesar sarang burung, maka dia akan dibangunkan istana di sorga oleh Allah. Yang keenam, au warasa mushafan, yang pernah mewariskan mushaf Al-Quran. Para hadirin yang belum, nanti datanglah ke toko buku, belilah Al-Quran satu, lalu letaklah di masjid, di musala, atau di tempat-tempat mengaji. Orang yang pernah dicatat Allah mewariskan mushaf dalam hidupnya, maka nilainya abadi di sisi Allah. Sampai hari kiamat, dia akan diamankan oleh Allah. Dan yang ketujuh, kata Nabi, autaraka waladan yastaghfirullah. Dia pernah melahirkan anak di dunia ini, yang anak itu berdoa setiap hari, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa saya dan dosa ibu bapak saya. Bila para hadirin punya anak seperti itu, anak yang setiap hari berdoa memintakan ampun atas dosa bapak ibunya, maka bapak ibunya akan diamankan selama di alam barzah, walaupun anaknya lebih dulu meninggal dari dia. Kenapa? Karena Allah mencatat dia pernah melahirkan anak yang memintakan ampun atas dosanya. Karena itu para hadirin, terutama yang punya anak laki-laki, tolong pastikan anak laki-laki kita tuh pandai salat jenazah. Katakan padanya, bila saya mati nanti, engkau yang di depan mendoakan saya. Karena kata Nabi, innallaha la yarfa'u 'abda darajatil 'abdi fil jannah hatta yaqula ya rab anna li hadza.
Kelak ada orang yang diangkat ke surga yang paling tinggi. Amalnya sedikit, surganya paling mewah. Dia malu bertanya kepada Allah, ya Rabb, ya Tuhan, bagaimana bisa saya surganya paling tinggi, amal saya sedikit? Apa jawaban Allah? Haza bistighfari waladika laka. Ini karena anakmu yang mengatakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pastikan anak-anak Bapak Ibu, para hadirin, kalau kita meninggal dunia, jangan pernah dia menyerahkan jenazah kita kepada orang untuk didoakan. Karena itulah manusia yang paling beruntung di muka bumi, bila dia dicatat Allah pernah melahirkan anak yang memintakan ampun atas dosanya. Yang menyelamatkan manusia di alam barzah, hadis berikutnya riwayat Bukhari, adalah manusia yang mampu menjaga mulut dan faradnya, menjaga mulut dan kemaluannya. Karena itu disebutkan Nabi pernah lewat di dua buah kuburan bersama sahabat. Kata Nabi, orang yang dalam kuburan ini sedang diazab dengan azab yang pedih. Dua-duanya sedang diazab. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Yang pertama, orang ini diazab karena tidak menutup diri saat buang air kecil. Dia buang air kecil berdiri di tempat terbuka, istinjaknya tidak bersih, maka orang ini mendapat azab yang keras ketika dia berada di alam barzah. Karena itu, kalau buang air semua orang bisa, tapi istinja tidak semua orang bisa. Ajarlah anak laki-laki kita istinja dengan baik, karena itulah pangkal azab yang menyengsarakan kita di alam barzah. Yang kedua, yamshi bin namimah, orang yang mulutnya selalu menyakitkan perasaan orang. Kalau dia bicara, selalu orang tersakiti. Maka jaga mulut baik-baik. Dan sekarang, bukan hanya mulut dalam pengertian lidah yang menyakiti. Ada bagian tubuh yang sekarang paling banyak menyakiti orang, yaitu ujung-ujung jari. Dengan smartphone-nya dia mengetik, lalu menyebar ke dunia. Dan ketikannya itu menyakitkan perasaan orang. Maka orang itu kelak akan mendapat azab yang keras ketika berada di alam barzah. Maka jagalah farad dan jagalah lidah kita dan ujung-ujung jari kita. Yang ketiga, hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Man qara'a suratal kahfi lailatal jum'ah, ada'allahu minan nur fima bainahu wa bainal baitil atiq. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, siapa yang baca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat, maka alam barzahnya akan diterangi oleh Allah. Bila para hadirin ingin alam barzahnya terang, maka bacalah surah Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat. Yang tidak bisa sempat malam, siang. Yang tidak bisa sempat sore, minimal sebelum salat Jumat, bacalah. Biasakanlah membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Karena itulah yang menjadi penerang kita di alam barzah. Dan hadis berikutnya kata Nabi, suratun minal Quran salasuna ayat tasfa'u li sahibiha. Ada satu surat dalam Al-Quran, jumlahnya 30 ayat. Satu surat jumlahnya 30 ayat yang akan menjadi penolong seseorang ketika berada di alam barzah. Sahabat bertanya, apakah surat yang 30 ayat itu ya Rasulullah? Kata Nabi, tabarakallazi biyadihil muluk. Biasakanlah membaca surat Al-Muluk. Para hadirin, ada banyak cara untuk kita bahagia dan selamat di alam barzah. Pilihannya ada pada kita sendiri. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.